Kemudian terkait dengan jenis soal PCK, ini sebenarnya mengulang ya Bapak Ibu, semoga tidak bosan karena memang ya PCK itu isinya ya ada dua, ada pilihan ganda sederhana dan ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda sederhana itu hanya ada satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks itu berbagai macam tipenya. Ada yang memiliki jawaban benar lebih dari satu, kemudian soal dengan menyajikan 3-5 pernyataan dan peserta memilih benar salah, fakta opini, atau setuju tidak setuju, kemudian soal dengan menyajikan 3-5 pasang pernyataan dan peserta menjodohkan. Ini contoh yang sederhana, ini sudah banyak dilakukan. Jadi di sini materi ini contohnya nih, kolaborasinya misalnya ini terkait materi garis dan sudut. Nah, ada kontennya apa? Tentang garis dan sudut. Nah, kemudian pedagogiknya apa? Bagaimana cara guru itu memilih atau menyeleksi materi? Sehingga di sini ada dua hal. Yang pertama terkait konten materi atau konten di bidang studinya, yang kedua terkait dengan bagaimana caranya, karena menyusun materi pembelajaran itu merupakan salah satu kompetensi pedagogik. Jadi mungkin tentang alur pembelajaran, mungkin tentang materi pembelajaran, mungkin bagaimana cara menyusun LKPD, menyusun media dan sebagainya, atau melaksanakan media atau menggunakan media. Nah, di sini ketika ada dua soal nih, ada dua konten, jadi materi pembelajarannya, dan yang kedua adalah kemampuan pedagogiknya. Kalau dilihat dari sini, keywordnya ada teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jadi ini keyword yang dikasih ini adalah cara menjawab. Karena ketika Bapak Ibu membaca soal yang panjang, itu memang harus melihat keywordnya apa, baru menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Kalau dibaca semuanya tapi tidak mencari kata kuncinya, maka itu biasanya akan bingung karena jawabannya akan mirip-mirip gitu. Ini studi kasus, ini ngapunten guys, soalnya masih menggunakan K13. Jadi ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran matematika kelas 7. Kemudian ini ada kontennya, persamaan dan pertidaksamaan linear. Pertanyaannya komponen RPP tersebut prinsip yang digunakan oleh guru. Jadi ketika menyusun RPP berarti kemampuan dalam pedagogik digabung dengan kontennya, yaitu kontennya terkait persamaan dan pertidaksamaan linear. Itu nanti ketika, jadi soalnya hampir seperti ini semuanya, ada kompetensi pedagogiknya, ada konten yang akan dikaji. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, ini contoh pilihan ganda kompleks. Jadi ini contoh yang benar salah. Ada pernyataan, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab benar dan salah. Dan di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini kemampuan pedagogiknya, materinya ada kontennya mitigasi bencana. Jadi ketika pembelajaran berdiferensiasi, pedagogiknya yang dilakukan apa? Apakah sesuai dengan mitigasi bencana atau tidak? Di sini saya menggunakan berbagai sumber bacaan, melakukan berbagai strategi pengelompokan siswa, memvariasikan media pembelajaran, memberikan tugas. Nah, ini yang sering salah dalam konsep diferensiasi. Memberikan tugas yang lebih banyak untuk murid-murid yang memiliki kemampuan tinggi, atau meminta siswa menunjukkan pemahaman dalam satu cara. Jadi ini maksudnya kalau misalnya menggunakan pembelajaran diferensiasi, maka asesmennya juga harus menggunakan diferensiasi. Ini juga ada contoh lagi, ini contoh yang ada mencocokkan atau menjodohkan. Misalnya pasangkan dan urutan indikator berikut untuk membuat alur tujuan pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Jadi kemampuan pedagogiknya ada di menyusun alur tujuan pembelajaran, materinya atau kontennya ada di sistem pencernaan manusia. Jadi nanti kurang lebih soalnya pasti ada dua unsur seperti itu. Peserta didik misalnya dapat mendeskripsikan tentang fungsi. Jadi ini hierarkinya, urutannya yang mana, ini contoh nggih. Jadi misalnya 1, ini urutan yang pertama, dilihat dari apa? Kalau untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu dimulai dari yang level kognitif rendah hingga level kognitif yang tinggi. Berarti cara gampangnya, paling rendah kan mendeskripsikan C1. Kemudian mendemonstrasikan C3, mendeskripsikan ini bisa C2, ini C3, kemudian yang ke 3A itu yang ketiga menelaah itu C4, dan melaporkan ini adalah C6. Sehingga ketika menyusun alur tujuan pembelajaran, maka urutannya adalah dari level kognitif terendah hingga level kognitif tertinggi. Nah, untuk SJT
Dirancang untuk menilai bagaimana kandidat akan bereaksi dalam situasi hipotesis. Hipotesis itu berdasarkan skenario berbasis pekerjaan sebagai guru di kehidupan nyata. Pertanyaan-pertanyaan ini mengharuskan peserta peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan di posisi sebelumnya. Kemudian jawaban kandidat atas pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan potensi performansi kerja mereka. Butir SJT dapat sangat bervariasi dalam konteks detailnya. Hal yang sama adalah adanya skenario dengan struktur yang baik mencukupi serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan. Maksudnya begini, jadi disajikan situasi tertentu dalam kondisi kerja sebagai seorang guru, kemudian Bapak Ibu diminta untuk memilih kira-kira sikap mana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kondisi tersebut. Nah, di sini itu ada kasus, kemudian ada alternatif opsi, kemudian peserta dinyatakan ditanyakan apa yang akan mereka lakukan. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan ketika menemukan situasi tersebut. Opsi jawaban yang mendapat skor tinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang akan diukur. Nah, kelemahan dalam SJT itu biasanya antara bukan kelemahan ya, tantangannya di SJT itu antara opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Kalau tidak salah ada 5 opsi. Opsi E itu mirip-mirip. Jadi harus teliti dalam membaca opsi jawaban karena skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Ini misalnya, kan ini hampir sama nggih, dan ini bacaannya juga banyak begitu. Jadi seorang guru ini ada anak pengawas di sekolah di kotanya, siswa tersebut memiliki nilai rendah, tapi kepala sekolah meminta agar nilai ini, mungkin ada beberapa yang terjadi seperti itu, nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk ke dalam kelompok siswa berprestasi. Nah, tanggapannya seperti apa? Jadi sikap yang akan Bapak Ibu lakukan seperti apa nanti? Opsi jawaban ABCDE ini perlu dibaca dan disesuaikan dengan nilai yang paling tepat gitu. Kalau mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah seraya menambah poin sesuai yang dibutuhkan saja. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi karena kepala sekolah ikut turut campur, sebagai sanksi dikurangkan nilai siswa tersebut. Nah, jadi tentu Bapak Ibu ketika dalam pre-shift assessment itu apa yang performance apa yang dimiliki oleh siswa yaitu yang dituangkan dan tidak boleh ada campur tangan dari siapapun karena guru ketika melakukan kegiatan penilaian atau assessment itu menjadi hak prerogatif. Nah, tentu berarti ini bacaannya juga sudah panjang, opsi jawabannya juga sudah panjang. Jadi Bapak Ibu perlu trik untuk mencari kata kunci. Di sini kata kuncinya adalah anak pengawas memiliki nilai rendah, kepala sekolah ingin menambahkan nilai tersebut. Nah, yang dilakukan apa? Nah, ini baru Bapak Ibu mencari jawaban. Jadi soal yang panjang ini dicari kata kuncinya baru mencari jawaban. Itu dari saya. Terima kasih